مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MMC, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di Yaman. Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Uwais dan ibunya adalah keluarga fakir. Rasulullah sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah ia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Uwais Al-Qarni memiliki penyakit sopa. Karena penyakit itu, tubuhnya menjadi belang. Walaupun cacat, tetapi ia adalah pemuda salih dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi berhaji. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan oleh Uwais, yang mana sangatlah miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni sehingga begitu istimewa bagi Rasulullah? Pada suatu waktu, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berada di Madinah. Ibunya mengizinkan dan berpesan kepada Uwais agar cepat pulang karena merasa sakit-sakitan. Sampai di Madinah, Uwais langsung menuju ke rumah Rasulullah. Namun sayang, Uwais tak bisa menemui Rasulullah sebab saat itu Rasulullah sedang berada di medan perang. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah dari medan perang.
Tapi kapankah Rasulullah pulang? Sedangkan masih terngiang di telinga Uwais pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Karena ibunya merasa sakit-sakitan dan rentah. Akhirnya, karena ketaatannya kepada sang ibu, maka pesan ibunya mengalahkan suara hati dan keinginannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah. Karenanya, Uwais Al-Qarni segera pamit kepada Siti Aisyah untuk segera kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Rasulullah. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai, dan Rasulullah pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Rasulullah menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mencarinya merupakan anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Rasulullah dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah melanjutkan keterangannya tentang Uwais kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Sesudah itu, Rasulullah memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu pun terus berganti, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Rasulullah itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa, yang kerjaannya hanya mengembalakan domba dan unta setiap harinya. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang mendirikan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Rasulullah tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Rasulullah, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah,
"Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan, dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar darimu, sebagaimana dikatakan Rasulullah sebelum beliau wafat." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja, Uwais menolak dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lagi." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika hendak menggali kuburannya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan oleh orang lain. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang pekerjaan sehari-harinya hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya, mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau pun menjawab, "Mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.